Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari yang penuh kemenangan. Karena sesuai yang dijanjikan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan kita bangkit kembali. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan dari Tuhan kita atas kuasa kematian. Dan kita patut bersyukur kalau Dia mati bagi kita, Dia pun bangkit bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kuasa kasih-Mu, terima kasih buat kuasa darah-Mu bagi setiap kami. Darah-Mu menyucikan kami, memulihkan kami, membuat kami hidup, menyelamatkan kami. Dan pada hari ini Tuhan, pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit kembali. Engkau bangkit bagi setiap kami. Engkau sanggup mengalahkan maut Tuhan. Dan kami yakin percaya berkat-berkat melimpah sudah Kau persiapkan bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan. Kemenangan-Mu menjadi kemenangan bagi setiap orang percaya. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama-Mu saja yang kami sembah dan kami muliakan di tempat ini. Tidak ada nama lain Tuhan selain nama-Mu. Yang kami puja, yang kami hormat, yang kami tinggikan. Sebab Engkau Raja kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian unaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian unaikan
telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan
sebab Engkau bangkit dan Engkau menang. Terima kasih Tuhan. Percaya Yesus kita sudah bangkit. Mari bersama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Serahkanlah
katakan Tuhan Yesus tidak baik. Haleluya. Oh iya, kita akan beristirahat sebentar jemaat Tuhan. Sebelum kita terima berkat firman Tuhan, kita terlebih dulu akan mendengar persembahan pujian dari pengerja, ya, dari GKKA di tempat ini. Saya persilakan, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Saya mewakili pengerja-pengerja Gereja Kasih Karunia Allah menyampaikan kepada seluruh jemaat, selamat Paskah buat kita semua. Amin. Yesus mati buat kita, bahkan Yesus bangkit buat kita semua. Amin. Kita akan mencoba mempersembahkan pujian ini kepada Tuhan. Jangan lihat dari setiap suara-suara kami, tapi setiap perkataan dalam pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Ku tidak
Haleluya, puji nama Tuhan. Yakin percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang tangan kita. Dia dalam memberi kemenangan buat setiap kita. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Kita akan terima berkat firman. Karena salibmu Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa pada sore hari ini menjelang malam kita boleh ada di tempat ini tidak secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Amin. Setiap kita yang ada tiada hari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu setiap hari kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini juga bertepatan semua orang percaya di seluruh dunia merayakan satu hari raya besar namanya Hari Paskah. Dan hari Paskah ini bukan kata-kata asing bagi kita, karena sudah bertahun-tahun kita mendengar dan kita boleh percayai bahwa kita sebagai orang Kristen atau orang percaya kepada Kristus merayakan
atau kita merayakan kebangkitan Kristus yang dinamakan dengan Paskah. Tetapi di dalam sejarah juga menceritakan bahwa Paskah ini bukan hanya terjadi waktu Tuhan Yesus bangkit, tapi Paskah ini sudah terjadi waktu orang Israel keluar dari Mesir. Jadi itu kata yang dipakai juga sama, Paskah, ya. Dan ternyata di dalam firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, PL dan PB biasanya dari Kejadian sampai Wahyu, menceritakan bahwa ternyata kata Paskah disebutkan sebanyak 75 kali di dalam firman Tuhan. Berarti penting. Satu hari raya yang penting bagi setiap kita orang percaya. Kalau sampai diulang-ulang di dalam firman Tuhan, berarti hari raya itu penting. Dan ternyata di dalam firman Tuhan, waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, orang Yahudi sampai hari ini sebelum kebangkitan Kristus, mereka mengadakan Paskah setiap tahun. Tidak pernah libur. Tetapi Paskah mereka berbeda. Ada begitu banyak yang harus mereka lakukan. Dan Paskah sendiri punya arti melewati. Makanya waktu malam tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung, bukan hanya manusia yang mati, sampai binatang-binatang diceritakan bahwa yang sulung pun semua mati di antara orang Mesir. Tetapi hanya rumah orang Ibrani atau orang Israel yang dilewati malapetaka itu. Makanya namanya Paskah atau namanya Pesach. Ya. Kalau nama bahasa Inggrisnya Passover. Ya. Jadi artinya apa? Dilewati. Makanya kadang-kadang ada berita. Beritanya gimana ya? Biasanya pemulihan ekonomi pasca bencana. Berarti setelah bencana pemulihan ekonomi. Jadi tetapi kata di sana tidak pakai ham. Kalau bahasa Indonesia biasa pasca. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan dia pakai ham. Apa artinya? Ternyata Paskah itu benar-benar satu peristiwa yang penting yang orang Yahudi meyakini sampai hari ini mereka tetap merayakannya. Makanya waktu Tuhan ditangkap itu pas mau hari raya Paskah, makanya semua orang berkumpul untuk menyaksikan kedahsyatan yang Tuhan lakukan. Makanya banyak orang katakan benar-benar dia anak Allah, banyak orang bertobat. Jadi ternyata Tuhan diam-diam membuat acara yang dahsyat yang bisa mengubah sejarah dunia sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan yang sama kalau masuk dalam hidup saya dan saudara, saya percaya dia akan membuat cerita yang berbeda. Betul? Sejarah yang berbeda. Sejarah itu bukan hanya terjadi di seluruh dunia, tetapi sejarah itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara kalau kita meresponi bahwa ada satu pribadi yang pernah berkorban buat hidup kita semua. Namanya Yesus Kristus. Dan sejarah itu tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, makanya firman Tuhan katakan setiap hari kita diperbaharui. Kita diperbaharui dalam Kristus, ya. Jadi ternyata diperbaharui kita setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Makanya setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Dan ternyata di dalam firman Tuhan ada beberapa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya yang pertama di sini kita akan bahas tentang Paskah orang Yahudi. Nanti kita lanjut ke Paskah orang Kristen. Ada sambungannya. Yang pertama kita lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-6. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh orang Yahudi atau orang Israel waktu merayakan Paskah pertama, ya, akan bacakan bagi kita ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ayat yang ke-6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, jadi tempat khusus untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja. Pada waktu kapan? Pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir.
Jadi Paskah pertama itu dirayakan oleh orang Israel di mana? Di tanah Mesir. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Makanya malam waktu mereka dikeluar, Alkitab mencatat mereka bukan hanya disuruh pergi, tapi mereka diusir pergi. Karena bencana yang sangat dahsyat malapetaka menimpa Israel. Di setiap rumah tidak ada orang yang tidak menangis, sehingga mereka terpaksa diusir dari Mesir. Nah, ternyata di sana dikorbankan, Alkitab mencatat bahwa domba atau kambing. Ya, kita lihat lagi Keluaran pasal 12 ayat 3 dan 6. Kita mau melihat kambing atau domba ini diapain dulu. Ada undang-undangnya sebelum hari raya Paskah. Ya, Ulangan Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 dan ke-6. Ya. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat yang ke-6. Kamu harus ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu kapan? Senja. Jadi bayangin, domba sebagai penebus. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Imamat, di sana ada korban sajian, korban penebus dosa. Jadi dulunya kalau orang Israel berdosa, bayarnya pakai domba atau kambing. Berarti ditebus oleh darah domba dan darah kambing sebagai ganti. Tetapi saya dan saudara di perjanjian baru ditebus oleh darah Yesus. Amin. Darah yang tercurah itu bukan kambing dan domba lagi, tetapi darah Yesus. Dahsyat banget. Saya membaca ini, saya ngeri. Waktu pada zaman dahulu, kalau orang berbuat salah untuk ingin mau persembahan untuk bisa menebus segala kesalahannya, domba yang dibelek. Tetapi waktu perjanjian baru, anggaplah Tuhan yang sembelih. Binatang bisa ganti, manusia bisa ganti binatang. Makanya Alkitab mencatat waktu Tuhan disalibkan, bahkan waktu dicambuk, bahkan sampai mati, Alkitab mencatat rupanya tidak seperti manusia. Ngeri. Waktu Tuhan ada di Taman Getsemani, waktu dia membereskan itu, bergumul, bahkan Alkitab mencatat keringatnya menetes sampai seperti tetesan darah. Itu pergumulan yang sangat berat. Kita ikut Tuhan sudah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun. Belum sampai keringat darah ya? Belum. Masih keringat air. Ya. Saya waktu baca ini ngeri, ternyata ya Tuhan itu sangat baik. Dan ternyata ada beberapa makanan yang harus mereka makan untuk memperingati Paskah. Yang pertama, roti tidak beragi. Waktu saya melihat sejarah, ternyata roti tidak beragi, dia seperti kerupuk. Makanya kalau orang perjamuan untuk memperingati tubuh Kristus, waktu mengangkat rotinya, katakan roti dipecah-pecahkan, rotinya dilemak. Karena roti zaman dahulu, waktu orang Israel keluar dari Mesir, kenapa rotinya tidak beragi? Karena mendadak, mendesak, mereka diusir. Gak ada waktu buat mencari bumbu-bumbu. Malam itu juga harus tinggalkan Mesir, karena Mesir sudah menolong mereka, sudah takut menahan bangsa Israel. Maaf membicara, kalau hadirat Tuhan turun, tidak ada yang bisa menandingi. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita kemanapun kita melangkah, tidak ada yang berani menyentuh. Ini Alkitab mencatat waktu Paskah pertama, Tuhan nyatakan kuasanya. Kalau dulu orang hanya mendengar, orang di Mesir hanya mendengar. Firaun yang begitu keras hati, tidak mau melepaskan orang Israel pergi untuk menyembah Tuhan halangan. Keras hati, hanya dia katakan, Tuhan anggap apa, habis itu pasti dia berubah. Tetapi malam terakhir itu, dia juga sangat didesak oleh seluruh anggota keluarga. Bahkan semua tua-tua di Mesir mengusir satu bangsa itu harus pergi, karena kehadiran mereka banyak malapetaka mereka rasakan. Itulah Paskah pertama atau Paskah orang Yahudi. Dan ternyata di dalam firman Tuhan juga menceritakan roti yang tidak beragi itu dilambangkan sebagai roti penderitaan.
Kita lihat Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Yahudi atau orang Israel saat itu dan dirayakan turun-temurun. Ya, Ulangan pasal 16 ayat ketiga saya akan bacakan dari kita. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti apa? Penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Maaf wawancara, waktu kita kenal Tuhan dan kita berubah, pasti ingat sampai hari ini? Ingat. Namanya itu perubahan total. Kita ingat dulu kita belum kenal Tuhan, modal kita kayak apa? Waktu itu kenal Tuhan kita ingat, dulunya saya seperti ini, tapi sekarang saya bisa begini. Nah ini harus makan roti ini untuk mengingatkan mereka. Kalau dulu di kampung saya dulu masih kecil itu makan sagu itu loh, ditunggu. Kalau sekarang dikasih nyangkut di sini. Sudah anak zaman now ini, sudah gak jalan. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya mengingat akan perjalanan sejarah yang mereka lakukan bisa mengubah sejarah hidup mereka. Mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah penderitaan. Mereka keluar dan makanya pasca itu menang, bebas. Karena lagu sekarang saya sudah bebas. Jangan sampai terikat lagi. Sudah lepas, balik lagi. Dan ternyata di sana juga ada juga makanan yang harus mereka makan, yaitu sayur pahit. Kira-kira sayur apa ya? Daun kates. Tetapi waktu saya melihat di dalam buku sejarah, ternyata tidak. Di dalam firman Tuhan ada disebutkan detailnya. Kalau kita bahas waktunya sampai besok baru selesai. Jadi ada sebuah tanaman, tetapi bunganya kuning, pahitnya setengah mati. Ya, mungkin seperti apa ya? Mungkin seperti pepaya nggak direbus langsung digoreng gitu loh. Ya. Tapi firman Tuhan makan selama berapa hari? 7 hari 1 minggu. Bayangin. Saya anak luar pulau, anak desa, tapi kalau makan daun kates sehari pasti muka saya berbeda, apalagi 1 minggu. Mungkin tamu datang saya nggak sama. Saking pahitnya sudah belajar lagi mana-mana. Ya, saking pahitnya. Makanya mereka harus melakukan itu supaya ingat akan hal yang pernah susah yang mereka alami. Tuhan bebaskan mereka. Mereka harus merenungkan kasih Tuhan dan mereka harus bersyukur. Mereka merayakan Paskah. Dan yang ketiga yang harus mereka makan yaitu daging domba dan daging kambing. Tetapi cara masaknya juga ternyata berbeda. Enggak semaunya sendiri. Ditambahin bumbu biar sedap, biar makannya cepat-cepat habis. Ternyata cara masaknya juga beda ya. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya waktu baca ini ternyata dulu orang Yahudi atau orang ya mereka merayakan Paskah. Ayat 9 dan 10. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya apa? Dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat yang ke-10. Nah ini. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Ini hanya dipanggang, pegawai direbus-rebus, apalagi tambah kacang merah. Enak ya? Ya, tambah kacang merah jadi sup kacang merah enak. Ya. Tetapi hanya dipanggang saja. Jadi ini caranya aja sudah susah, sudah sulit. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan, makanya juga harus hati-hati. Di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-46 dikatakan tulangnya nggak boleh rusak. Lamanya 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Saya percaya kalau mereka melakukan kesalahan malam itu, malapetaka tidak melewati mereka. Masuk. Itu undang-undangnya. Sedikit pun dari daging itu keluar dari rumah.
Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kalau kita makan ayam, kita harus makan ayam tulangnya masih ada nggak ya? Kira-kira. Ya. Kalau ayam kampung mungkin tulangnya masih keras. Apalagi kalau ayam goreng habis makan tulangnya nggak ada, nggak boleh. Waktu Paskah. Jadi makanya harus perlu hati. Tidak boleh meleset daripada undang-undang. Jadi ternyata pada zaman orang Yahudi merayakan Paskah lebih sakral. Makanya gereja-gereja tua kalau Paskah seperti ini 1 minggu tidur di gereja merenungkan pengorbanan Tuhan. Tapi sebetulnya bukan itu. Tapi belajar bersyukur. Jangan sampai habis Paskah model kita sama seperti orang Mesir. Itu bukan mengalami Paskah. Itu cuma datang balik. Itu namanya cuma intip sebentar balik ke Mesir. Makanya waktu orang Israel keluar dari Mesir, saya pernah baca buku katakan apa? Mesir memang hilang di mata mereka, tapi masih ada di hati. Makanya mereka kepingin balik ke sana. Sampai banyak yang binasa di padang gurun. Kalau sudah Tuhan bawa keluar, jangan balik lagi. Makanya di dalam perjanjian lama ada 2 sakramen peraturan untuk orang Yahudi yang diyakini sampai sekarang. Yang pertama itu sunat, harus sunat. Kalau belum sunat waktu Paskah nggak boleh ikut gabung, nggak boleh makan Paskah karena dianggap najis. Yang kedua itu perjamuan Paskah. Tetapi di dalam perjanjian baru yang pertama itu baptisan. Sudah hidup baru di dalam Tuhan. Yang kedua itu perjamuan Paskah. Layak engkau merayakan Paskah. Makanya ternyata Paskah ini kalau kita sih mungkin gak seberapa ini, tapi kalau orang-orang gereja tua, apalagi saudara-saudara kita orang Katolik, ini benar-benar mereka menghayati. Bahkan mereka ada kamis putih, ada segala macam. Mereka benar-benar menghayati perjalanan Paskah ini. Dan yang kita mau lanjutkan adalah Paskah orang Kristen. Saya waktu belajar ini, Tuhan terima kasih. Ternyata waktu Yesus disalibkan bertepatan Paskah orang Yahudi. Berarti Tuhan apa? Menggenapi. Bukan Tuhan hilangkan, tetapi Tuhan menggenapi. Tuhan Yesus disalibkan pada waktu Paskah. Makanya waktu kita merayakan Jumat Agung kemarin, ya, ada 2 penjahat yang kiri dan kanan harus mati hari itu. Karena menurut undang-undang kalau hari Paskah tidak boleh menggantung orang, tidak boleh menghukum. Kalau sampai mereka tidak mati hari itu berarti mereka bebas turun. Makanya kedua penjahat itu harus dipatahkan kakinya supaya mati. Waktu saya belajar ternyata orang kalau disiksa sampai tenggos mati, napasnya naik turun ini ke kaki. Tetapi Tuhan tidak dipatahkan kakinya karena waktu ditusuk ternyata yang keluar bukan darah, hanya air. Berarti Tuhan sudah kehabisan darah. Apa yang dibuat Tuhan, kita nggak bisa ngomong. Tuhan bukan ngomong. Saya merenungkan, seandainya saya yang disalib, waktu Tuhan Yesus disalib, firman Tuhan bahkan sejarah mencatat hanya 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Seandainya saya, mungkin baru kan tercatat 40 cambukan kurang 1 39, karena tidak boleh lebih dari 40. Kalau lebih dari 40 yang cambuk juga dicambuk sampai mati. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 39 kurang 1 kali. Itu hukum orang Yahudi. Kalau saya yang digantung, mungkin kata-kata saya 3 buku nggak habis. Apalagi ya manusia lah, jujur aja lah. Jangankan digantung, keinjak kaki aja dari sini sampai depan belum habis kok kata-kata. Coba kan kalau kita kalau kita di jalan naik motor atau naik mobil tiba-tiba kecipratan air, tiba-tiba ada orang nyalip gitu loh. Waduh. Maaf apalagi yang biasa nyetir. Saya cerita pengalaman tadi malam saya pulang malam. Tuhan, lindungi saya dalam perjalanan. Malam minggu ternyata sepi sekitar jam 11-an. Di depan itu ada 2 mobil. Kan ada polisi tidur di depan itu. Enggak dilihat polisi tidur. Saya ini gerak sampai peluk Joshua. Tuhan, malam Paskah kok tonton kayak dulu. Saya nggak ada di situ. Masih saya komentar apalagi saya digantung. Mungkin saya kata-kata dari Surabaya sampai di Kupang bak habis. Saya membayangkan itu. Tapi ternyata Tuhan itu diam sampai menyelesaikan semua.
ini lemah, kita ini nggak ada apa-apanya. Makanya mestinya kita bersyukur kepada Sang Pemilik itu, mengajarkan kepada kita banyak sekali kedewasaan, kesetiaan, amin, kekudusan, kebenaran, kelemah lembutan. Enak loh. Waktu saya belajar ini, Tuhan terima kasih. Apalagi saya seorang perempuan. Kalau disakitin sedikit, kata-katanya bukan 1 buku, bisa 5 buku sampai 1 minggu nggak selesai. Saya belajar, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan bukan merubah dunia dengan cara ngomongnya, tapi caranya dahsyat. Amin. Terkadang-kadang ada orang ngomongnya hebat, tetapi waktu melakukannya nggak ada. Saya pernah bilang kalau di Kupang itu namanya itu bulat labu. Labu bulat, ada ikunya ya. Ada cangkuannya di atas. Pernah lihat labu lilin itu loh, labu kuning. Kalau di Kupang itu gitu. Bulat labu. Jadi kini bulat, anak kininya gitu. Gak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan diam sampai semua selesai. Dan sejarah mencatat, waktu orang Yahudi merayakan Paskah, kambing dan domba disembelih di lembah Kidron namanya. Tetapi waktu Tuhan disalib, waktu Tuhan dibawa dalam perjalanan salib itu, ternyata darah Tuhan berceceran di lembah Kidron. Dahsyat firman Tuhan. Jadi darah domba, darah kambing yang seharusnya tercurah di situ, Tuhan ganti dengan darah Kristus. Amin. Itu dahsyat. Satu bagian apa yang tidak bisa diganggu-gugat karena aslinya dari sini. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan teliti, tidak ada satupun, makanya benar firman Tuhan dalam perjanjian baru, tidak satu iota pun yang tidak digenapi. Iota ini titik loh, titik koma digenapi. Saya jadi Tuhan terima kasih. Karena Tuhan seringkali bekerja sekali hal kecil, tapi hasilnya luar biasa. Tapi berarti, makanya benar dalam Yohanes katakan Yesus itu adalah anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Saya masih ingat lagu lama itu loh, yang gini. Ku datang pada salib itu, ku kenal cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Yes, amin. Kalau tidak tersungkur di bawah kaki Tuhan di bawah salib, engkau tidak mendapat pengampunan dosa. Makanya ini benar ayat ini. Siapa tidak memikul salib tidak layak. Tidak layak ini masih enak kata-katanya, tidak pantas, lebih kasar. Tidak pantas. Jadi berarti Tuhan menggantikan harusnya kita yang dihukum, tapi dia yang dihukum. Makanya betul, kita ini dibayar dengan darah yang mahal. Makanya dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan dialah anak domba Paskah. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dulunya orang mengorbankan domba dan kambing, tetapi Tuhan sebagai domba Paskah. Benar. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Siapa namanya? Yaitu Kristus. Maaf, akhirnya Tuhan ganti domba dan kambing. Berarti Tuhan ini sampai serendah-rendahnya, sampai manusia, anak Allah diganti. Mestinya harusnya bukan dia, tetapi dia menggantikan manusia, mengganti binatang. Ini hukumannya sangat ngeri. Hubungan timbal balik ini antara 99%. Karena firman Tuhan mencatat burung pipit ini dijual berapa duit. Sebab manusia tidak terbilang harganya. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Ayat yang terakhir kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan ayat 19. Dalam persiapan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18. Kita sama-sama baca.
1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda. Ini yang dilakukan oleh Tuhan buat saya, saudara. Ini peringatan Paskah. Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan.